Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya dari kuliah analisis numerik dan pemrograman semester basal 2021-2022. Untuk materi yang kedua ini kita akan masuk ke dalam bab ya tentang finite difference ya atau beda hingga. Difference itu beda, finite itu artinya berhingga. Lawan dari finite adalah infinite ya, infinite biasanya disebut dengan ya ini adalah lawan dari finite, artinya beda dari difference-nya itu sangat kecil ya, disebut sebagai infinitesimal. Nah, untuk membahas tentang finite difference nanti akan sangat terkait dengan konsep turunan atau konsep derivatif ya. Karena itu saya minta kalian untuk review kembali tentang konsep turunan baik itu di mata kuliah matematika ataupun di matematika teknik kimia. Nah, tapi di sini kita coba review sebentar. Ya, nah ini adalah materi yang akan disampaikan dalam terkait dengan finite difference ini. Ya, yang pertama adalah finite difference untuk turunan pertama. Ya, kemudian nanti bagaimana finite difference untuk turunan kedua. Juga bagaimana ketika perhitungan finite difference ini diaplikasikan untuk menghitung turunan parsial, ya, yang merupakan turunan untuk fungsi dengan lebih dari satu berubah bebas. Dan terakhir adalah aplikasi untuk bagaimana menghitung turunan dari data yang tidak teratur ya, range-nya atau interval. Oke, ini adalah materi yang akan dibahas. Oke, nah kita akan coba review tentang konsep turunan. Konsep turunan itu ya, secara definisi turunan itu adalah ditunjukkan oleh persamaan yang di atas ini ya. Turunan itu memiliki beberapa simbol. Ada simbol jika kita memiliki fungsi y sebagai fungsi dari x ya, maka turunan fungsi y terhadap x dapat dinyatakan pertama dengan simbol dy dx seperti ini, atau simbol dfx dx ya, turunan dari fungsi fx terhadap x, atau dengan simbol f aksen x. Nah, ini semua definisinya adalah ditunjukkan oleh persamaan ini ya. Yang persamaan ini yaitu limit untuk delta x menuju 0 ya dari persamaan di atas ya, fx plus delta x atau fungsi f pada saat nilai berubah bebasnya adalah x plus delta x dikurangi fx ya, fungsi f pada saat berubah bebasnya sama dengan x dibagi dengan delta x-nya ya. Nah, jika kita lihat secara visual ya untuk grafik di bawah ini ya, agar lebih mudah menggambarkannya, maka kita ingat bahwa dulu yang dimaksud turunan adalah gradien dari singgung ya pada titik tersebut. Nah, contoh misalkan jika kita ingin menghitung turunan dari fx, ini grafik yang berwarna hitam adalah grafik fungsi fx, y sama dengan fx ya. Jika kita ingin menghitung berapa turunan dari fx tersebut pada x sama dengan x1, maka secara visual kita bisa awali dari ya, kita menentukan nilai delta x tertentu di sini. Ini adalah delta x, sehingga kita peroleh bahwa titik yang di sini ini adalah x plus delta x. Nah, kemudian dari titik ini kita hitung berapa nilai fungsinya yang kita peroleh di sebelah sini. Ini adalah fx plus delta x, ini adalah fx. Nah, dari sini maka
gradien garis yang menghubungkan dua titik ini, ya, titik pertama dan titik kedua, dapat ditunjukkan oleh gambar oleh persamaan di kanan, ya, yaitu delta y, ya, delta y adalah yang sini, dan delta y, kemudian delta x adalah yang bawah, ini adalah delta x. Gradien dari garis ini delta y per delta x atau sama dengan delta fx per delta x sama dengan, ya, fungsi f pada saat ubah bebasnya x plus delta x, ya, atau ini mungkin xi, ya, xi plus delta x dikurangi f xi, ya, dibagi dengan delta x. Nah, kita ambil untuk delta x yang besar. Sekarang bagaimana jika kita kurangi nilai delta x-nya, kita perkecil, maka kita akan memperoleh garis yang kedua, ya. Jadi garis dengan cara yang sama kita lakukan untuk menghitung gradien garis potong dua titik. Kemudian bagaimana jika delta x-nya kita perkecil lagi? Ya, kita akan memperoleh, ya, gradien seperti ini. Nah, jika kita perkecil terus nilai delta x sampai mendekati 0, maka kita akan memperoleh nilai turunan, ya, nilai turunan dari fx, ya, dy dx pada saat x sama dengan x1, ya. Jadi di titik tersebut nilai turunnya berapa, ya, maka kita peroleh ini adalah gradien garis singgung dan turunannya adalah gradien dari garis singgung tersebut. Itu adalah konsep turunan, ya, yang dijabarkan secara grafik di sini. Nah, kita ingat bahwa ini adalah definisinya, ya, ini adalah definisi dari turunan. Oke. Nah, sekarang apa kaitannya antara konsep turunan ini dengan finite difference? Nah, kita bisa lihat di sini, ya, dari persamaannya kita lihat. Nah, terus yang dimaksud dengan finite difference, ya, finite difference itu adalah kita melakukan pendekatan, ya, aproksimasi terhadap turunan, ya, dengan mengambil nilai delta x yang berhingga, ya, atau yang finite, ya, berhingga. Artinya kita menghitung nilai turunan itu dengan tidak menggunakan bentuk limit, ya, jadi nilai delta x-nya tidak mendekati 0. Jadi kita akan kembali ke bentuk yang tadi kita bahas, ya. Nah, ini kita lakukan pendekatan, makanya di sebelah kiri adalah turunan, sebelah kanan adalah pendekatannya, yaitu nilai turunannya itu mendekati delta y per delta x, ya. Nah, kita gunakan pendekatan ini yang disebut dengan finite difference. Jadi kita menghitung turunan dengan mengambil delta x yang berhingga, ya, bukan mengambil nilai limitnya. Nah, apa kaitannya dengan metode numerik, ya? Karena seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa metode numerik itu adalah mengubah dari persamaan atau problem matematika kalkulus diubah menjadi aljabar. Nah, dengan seperti kita ketahui, limit itu adalah salah satu problem kalkulus. Nah, problem kalkulus itu kita ubah menjadi bentuk aljabar, ya. Jadi bentuk hanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sehingga bentuk finite difference ini mungkin untuk dioperasikan secara aljabar. Dan nantinya bisa diaplikasikan untuk perhitungan di program komputer. Nah, apa basis secara teori, ya, dari finite difference ini? Ya, basisnya adalah ini, Dirac-Taylor dan teorema Taylor. Nah, inti dari teori ini adalah bahwasanya nilai fungsi di satu titik itu dapat dihitung berdasarkan nilai fungsi dan turunannya dari titik sekitarnya, ya. Jadi teorinya seperti ini, bahwa fx di mana x itu ada di sekitar x0 itu sama dengan
berupa sebuah deret yang tak hingga ya, deret tak hingga dari fx0 plus f aksen x0 dikalikan selisihnya ya. Ini x min x0 adalah selisihnya, atau biasa disimbolkan dengan atau bisa juga dengan delta x ya. Kemudian plus turunan kedua yang dihitung di x0 dibagi 2 faktorial dikali x min x0 kuadrat dan seterusnya ya sampai. Nah, bentuk sigmanya, bentuk jumlahannya bisa dilihat di bawah ini ya. Bentuk jumlahnya seperti ini. Oke. Nah, terus nanti dalam aplikasinya untuk finite difference kita tidak mengambil deret tak hingga. Jadi kita hanya mengambil beberapa suku dari deret tersebut ya untuk kemudian kita hitung nilai turunannya. Nah, kita masuk yang pertama, bagaimana finite difference untuk turunan pertama ya, untuk first derivative. Oke, gambarannya adalah seperti ini ya. Jika kita memiliki 3 titik, kita memiliki grafik fungsi y sama dengan fx, di mana dari fungsi ini kita dapat menghitung berapa nilai fungsinya untuk tiap titik. Ya. Dan kita lihat di sini, misalkan kita memiliki titik x0, x1, dan x2, maka nilai h itu adalah selisih dari x1 min x0, ini adalah h, ini adalah h. Sama ya, untuk kasus yang finite difference, ini adalah sama. Nah, dari sini, kita dapat, dari deret Taylor, kita dapat menghitung, ya, diasumsikan kita dapat menghitung nilai fungsi di titik x2, fx2 berdasarkan nilai fungsi dan nilai turunan yang ada di titik fx1. Atau kita bisa menghitung nilai pada fx1 dari fx0. Ya, itu adalah konsep dari deret Taylor-nya. Nah, coba kita masukkan ya bentuk deret Taylor-nya. Maka kita bisa menghitung bahwa fx i plus 1 ya, contoh ini x2 kita hitung berdasarkan x1 ya. X1 kita lihat di sini turunannya juga dihitung di x1, kemudian turunan kedua juga dihitung di x1 dan seterusnya. Atau jika kita ambil di sini adalah x1, jika kita ambil di sini adalah x1, maka di sini yang untuk menghitung adalah dari x0 ya. X1, di x0 dan seterusnya. Atau bentuk umumnya ini adalah xi plus 1, sini adalah xi. Nah, pertama aplikasi dari deret Taylor ini ya kita manipulasi dulu menjadi yang bawahnya dengan dibagi semua suku dibagi h, ya, h di mana h itu adalah jarak antara xi plus 1 dan xi ya, atau jarak antara delta x-nya itu adalah h. Nah, kita peroleh bentuk di atas ya, fx i plus 1 per h, semua suku dibagi dengan h ya, kemudian di sini ini menjadi h juga. Nah, aplikasi dari finite difference, maka kita hilangkan ya suku mulai dari turunan kedua ya, mulai dari turunan kedua. Sehingga di sini lambangnya berubah dari sama dengan menjadi mendekati ya, karena kita menghilangkan suku-suku ya, suku-suku dari deret Taylor ini dari turunan keduanya sampai turunan ke n ya, sampai turunan ke n dari x-nya. Nanti n-nya apakah mendekati target. Nah, intinya di sini adalah kita hilangkan sehingga yang tadinya berupa sama dengan eksak menjadi sebuah pendekatan. Nah, karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa metode numerik itu adalah metode pendekatan, pasti di situ ada errornya. Nah, kita ketahui di sini yang menjadi error adalah ini, yang dihilangkan ya. Ini menjadi error. Jadi error dari
metode atau kemarin disebut sebagai truncation error. Truncation error di mana kita lihat bahwa truncation error itu fungsi dari H ya, yaitu order terendah dari H-nya. Dan kita lihat di sini H-nya di sini pangkat 1, artinya error ini adalah sifatnya linear. Artinya, misalkan kita memilih nilai H ya. Pertama kita pilih nilai H-nya adalah 0,1 misalnya. Nah, jika kita kecilkan lagi menjadi setengahnya, menjadi 0,05, maka nilai error ini akan berkurang setengahnya juga, ya, berkurang secara linear. Walaupun kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa truncation error-nya, tapi kita bisa memperkirakan bagaimana perubahan nilai error tersebut dengan memperkecil dari hasil memperkecil nilai ya, di mana di sini sifatnya adalah linear. Nah, untuk forward difference ya, ini adalah bentuk pertama dari finite difference. Untuk turunan pertama itu adalah forward difference ya, artinya kita menghitung nilai fungsi yang ada di depannya ya, maksudnya depannya ke sana. Nah, kita dapat bentuk bahwa nilai turunan fungsi di xi itu dapat kita dekati dengan formula yang ada ditunjukkan di layar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah backward difference. Ya, backward difference adalah kita menghitung nilai turunan dari atau menghitung nilai fungsi dari x yang ada di sebelah kiri atau sebelumnya ya, backward arah mundur ya dari fungsi yang ada di setelahnya. Artinya contoh di sini kita menghitung untuk x0 berdasarkan nilai di x1 atau kita menghitung untuk x1 dari nilai di x2 ya, arahnya ke belakang. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan forward difference ya, kita peroleh pendekatan bentuk di seperti ini. Sehingga untuk backward difference ya, formulanya hampir sama. Turunan untuk xi itu dapat kita hitung dari fungsi di xi di sini dan fungsi di xi-1 ya. Dan ini adalah H. Kemudian yang ketiga adalah center difference. Nah, center difference ini agak penurunannya adalah agak berbeda ya dari forward dan backward, tetapi di sini adalah kombinasi dari dua bentuk penurunan di atas ya, kombinasi dari forward, yang pertama adalah forward, yang kedua adalah backward ya. Nah, ini kita kurangkan antara yang forward dan backward ya, kita peroleh bentuk di bawah ini ya. Di bawah ini fxi plus 1 per h dan seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat ketika dikurangkan maka yang ini akan tercoret ya, akan tercoret ya, banyak suku ini akan tercoret, pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ambil untuk suku turunan pertamanya saja, sehingga ya di sini kita akan memperoleh bentuk ya. Pertama untuk errornya kita lihat bahwa di sini yang dicoret ya pangkat terendahnya adalah kuadrat di sini ya, kuadrat. Nanti di belakangnya ini adalah h pangkat 4, h pangkat 6 dan seterusnya. Sehingga order dari error untuk center difference ini disebut order h kuadrat. Ketik h kuadrat, artinya dia kuadratik. Artinya jika kita turunkan nilai h menjadi setengahnya, maka nilai error itu akan turun setengah kuadrat, yaitu seperempatnya. Kalau kita turunkan menjadi 1/10, maka errornya akan turun menjadi 1/100-nya. Artinya di sini bahwa metode center difference itu akan lebih ya, secara gampangnya dia lebih akurat ya dibandingkan dengan forward dan backward
Ya, artinya dengan mengecilkan delta X yang sama, dia akan lebih mendekati nilai turunan yang sebenarnya. Nah, ini adalah formula untuk center difference untuk turunan pertama. Nah, jika kita rangkum, ya, ini adalah formula untuk finite difference untuk turunan pertama. Ya. Nah, selanjutnya adalah penurunan untuk finite difference untuk turunan kedua. Ya, turunan kedua. Nah, di sini kita menggunakan Dirac-Taylor juga, tetapi kita menghitung untuk dua titik, ya, dua titik di sekitar titik acuan kita. Nah, tadi referensi kita atau titik acuan kita adalah di titik XI. Di titik XI, ini nah, untuk finite difference untuk second derivative atau untuk turunan kedua, ya, pertama untuk skema forward difference, maka kita memperkirakan menggunakan Dirac-Taylor untuk memperkirakan nilai fungsi di titik sebelahnya dan satu langkah di depannya. Jadi misalkan kita memiliki fungsi tadi, ya, fungsi seperti ini, maka kita akan menghitung dari XI, misalkan. Kemudian kita hitung untuk XI plus 1, ya, dan XI plus 2. Ya. Dimana di sini jaraknya adalah sama antara XI dan XI plus 1 dan XI plus 1 dan XI plus 2. Nah, kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk ini kita manipulasi di mana kedua baris ini masing-masing kita kalikan sesuai yang ada di layar. Untuk baris pertama kita kalikan 2/h², untuk baris kedua kita kalikan 1/h², ya. Kemudian kita kurangkan, kita peroleh bentuk yang di bawah ini. Kemudian kita hilangkan untuk suku dari turunan ketiga dan seterusnya. Kita lihat di sini errornya paling rendah pangkat H itu adalah 1, sehingga untuk forward difference ini adalah karakternya linear, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, untuk backward difference dengan cara yang sama, maka kita di sini menghitung untuk dua suku di belakangnya. Jadi misalkan kita memiliki XI, maka kita menghitung untuk XI min 1 dan XI min 2. Ya. Dengan cara yang sama, ya, setelah kita kurangkan, kemudian kita coret, kita peroleh error dengan order linear. Dan kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, untuk center difference, kita mengevaluasi untuk satu titik di setelahnya dan satu titik di sebelumnya. Jadi, misalkan kita memiliki fungsi, kemudian ini adalah XI, maka kita mengevaluasi untuk XI plus 1 dan XI min 1. Ya. Kemudian kedua baris ini kita kalikan 1/h² dan dijumlahkan. Ya, karena dijumlahkan, maka ada beberapa suku yang hilang, yaitu di sini untuk suku turunan pertama, turunan ketiga, turunan kelima, dan seterusnya yang berbeda tanda, ya. Nah, kemudian kita peroleh bentuk di bawah, ya, bentuk di bawah, kemudian kita coret atau kita hilangkan untuk mulai turunan keempat dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini paling rendah adalah ordernya H², sehingga untuk metode center difference memiliki error dengan order kuadratik, ya. Tadi seperti sudah saya jelaskan. Nah, kita punya bentuk finite difference untuk turunan kedua ditentukan di layar. Sehingga kita rangkum, ya, untuk finite difference untuk turunan kedua, ya, yang forward, backward, dan center difference dengan formula yang ditunjukkan di layar.
Oke. Oke, untuk aplikasi finite difference ini juga bisa digunakan untuk menghitung turunan parsial. Ya, untuk menghitung turunan parsial, nah, aplikasi dari turunan parsial, ya, turunan parsial itu biasanya dihitung untuk fungsi yang multivariabel. Ya, maksudnya fungsi multivariabel adalah fungsi yang peubah bebasnya itu lebih dari satu. Nah, contoh di sini adalah fungsi untuk peubah bebasnya sama dengan 2. Maka jika kita plot, kita akan memiliki fungsi dengan bentuk 3 dimensi, ya, seperti gambar di bawah ini. Ya. Di mana Z sebagai peubah atau sebagai nilai fungsinya, ya, di sini ditunjukkan sebagai ketinggian, ya, Z ketinggian. Sedangkan peubah bebasnya adalah Y dan X, ya. X dan Y, ya. Jadi seakan-akan peubah bebasnya adalah posisi di bidang di bagian dasar dari grafik ini, ya. Ini adalah X1 Y1 misalkan, di sini ya misalkan X2 ini. Nah, jika kita proyeksikan untuk bidang peubah bebasnya X dan Y, kita peroleh bentuk seperti ini, ya. Jika kita akan aplikasikan untuk nanti finite difference, kita bisa mendefinisikan mana delta X-nya, ya. Misalkan kita memiliki ini sumbu X, ya. Kita ubah dari sini, dari bagian bawah sini, ini untuk sumbu X-nya ke sana, dan ini sumbu Y, ya. Nah, kita bisa mendefinisikan untuk XI, misalkan di titik ini, maka XI plus 1 adalah di titik sebelah kanannya, dan XI min 1 adalah di sebelah kirinya. Adapun untuk sumbu Y, maka kita gunakan indeks J, ya, J, untuk membedakan saja, membedakan dengan sumbu X, ya. Dan untuk J, Y, J plus 1 itu adalah di sebelah atas, dan yang J min 1 itu adalah di sebelah bawah. Dan nanti aplikasinya delta X dan delta Y boleh berbeda, boleh juga sama, ya. Jadi tidak harus sama. Nah, simbol turunan parsial itu, ya, turunan parsial itu dihitung, ya. Kita menghitung turunan dari fungsi terhadap satu variabel, ya, terhadap satu variabel bebas, dengan mengasumsikan variabel bebas yang lain itu adalah konstan. Ya, jadi contoh, kita lihat, ya, contohnya. Jadi seakan-akan kalau misalkan di fungsi satu variabel, ya, di fungsi satu variabel turunan itu adalah gradien garis singgung, maka kalau di sini, ya, di sini turunan parsial adalah gradien garis, ya, gradien garis singgung pada saat nilai variabel yang lain itu adalah konstan. Contoh di sini turunan parsial terhadap X itu adalah gradien garis singgung di sini, ya. Ini adalah turunan parsial do Y do X pada saat nilai di do Z do X pada saat nilai Y sama dengan konstan. Nah, kalau turunan parsial terhadap Y, maka arahnya ke sini. Ya, ini adalah do Z do Y pada saat nilai X-nya X-nya konstan. Nah, ini contohnya bisa kita aplikasikan, ya, kita contohkan di sini. Ya, jadi contoh untuk turunan parsial terhadap X, maka kita menghitung nilai fungsi Z pada titik XI plus 1, dan kita ambil nilai Y-nya konstan. Ya, kita lihat di sini nilai Y-nya konstan. Kita ingin menghitung berapa turunan parsial do Z do X pada titik XI dan YI,
maka yang kita ubah adalah X-nya, sedangkan Y-nya konstan. Sebaliknya, jika kita ingin menghitung turunan parsial terhadap Y, Z, Y pada titik X, Y, dan Y, ya, maka kita menghitungnya adalah X-I-nya konstan dan Y-I-nya kita ubah. Nah, ini adalah bentuk untuk forward difference, turunan parsial, turunan pertama, turunan parsial yang pertama. Nah, kalian bisa coba aplikasikan formula untuk finite difference turunan pertama untuk bentuk-bentuk atau skema difference yang lain, untuk backward atau center, ya, dengan cara yang sama. Nah, kemudian bagian terakhir untuk finite difference itu adalah finite difference untuk data yang intervalnya tidak seragam atau unequally spaced data, ya, itu adalah biasanya digunakan untuk aplikasi data yang diambil dari eksperimen di laboratorium. Ya, eksperimen di laboratorium bisa jadi data yang kita peroleh tidak komplit sehingga intervalnya tidak seragam, atau memang dari rancangan awalnya untuk pengambilan datanya itu diset interval untuk X misalkan itu tidak seragam. Nah, jika kita bandingkan dengan sebelumnya, maka di situ untuk forward difference dan untuk finite difference sebelumnya itu dengan asumsi nilai H konstan. Ya. Nilai H konstan. Nah, di sini untuk aplikasi yang ada di sini kita nilai H-nya itu tidak harus sama. Nah, contoh grafik di sini. Ya, grafik di sini untuk datanya itu ditunjukkan oleh oleh kotak orange. Nah, kita lihat di sini bisa kita lihat di sini bahwa jarak untuk X itu tidak selalu sama. Bahkan di sini ini jaraknya adalah 1, ya. Delta X-nya sama dengan 1. Kemudian di sini delta X-nya sama dengan 2. Jadi tidak sama. Dan ini sangat mungkin untuk data yang diambil di laboratorium. Nah, inti dari perhitungan turunan untuk kasus seperti ini adalah kita pertama kita lakukan interpolasi dulu secara kuadratik. Nah, dari formula tersebut kemudian dihitung turunannya. Nah, intinya kita langsung gunakan saja bentuk seperti ini, ya. Kita langsung gunakan untuk menghitung turunan baik di titik misalkan di sini atau untuk menghitung di sini, ya. Nah, contoh misalkan kita ingin menghitung turunan di titik ini, ya, titik A misalkan, kita ingin menghitung di titik A. Nah, maka di sini kita harus mendefinisikan beberapa titik, ya. Jadi ini adalah kita pilih ini adalah titik X1, Y1, kemudian ini adalah X2, Y2, dan ini adalah X3, Y3. Ya. Dan kemudian dari titik yang kita baca tersebut kita masukkan ke formula yang ini untuk menghitung berapa turunan di titik A ini, ya, di mana X dan Y-nya nanti diketahui. Oke, mungkin nanti akan lebih mudah jika kita aplikasikan di contoh, ya. Oke, kita coba apa yang sudah kita pelajari tadi, kita coba tunjukkan, ya, contoh-contoh problemnya atau contoh-contoh soalnya. Nah, misalkan ini untuk bagian pertama dan kedua, menghitung turunan pertama dan kedua dari suatu fungsi di titik
X tertentu. Contoh kita memiliki fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi ln X plus 2. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa nilai turunan pertama dan turunan kedua pada titik X sama dengan 0,5. Ya. Kemudian nilai H dipilih sebesar 0,01. Kemudian bandingkan antara hasil perhitungan turunan menggunakan finite difference dengan turunan yang dihitung menggunakan metode analitik ya, atau turunan secara analitik. Kemudian hitunglah true relative error. Nah, jika kita lihat kembali di materi sebelumnya, true relative error atau true error bisa dihitung jika kita mengetahui nilai eksaknya. Nah, di sini nilai eksak dihitung menggunakan turunan yang analitik. Oke, kita coba lihat. Nah, sebagai pembanding, kita hitung dulu nilai turunannya di titik X sama dengan setengah untuk turunan pertama dan turunan kedua. Nah, dari fungsi tadi, ya, Y sama dengan, lihat ya, X pangkat 3, min ln X plus 2. Nah, jika kita hitung turunan pertamanya, ya, maka kita memiliki bentuk di bawah ini. 3x kuadrat min 1/x plus 2. Karena turunan dari ln x kan 1/x. Ya. Nah, diingat kembali di matematika, di kuliah matematika. Nah, jika kita ingin menghitung berapa turunan pertama pada titik x sama dengan 0,5, kita masukkan saja ke fungsi ini. Ya, maka turunan pertama dari x sama dengan 0,5 sama dengan 3 kali 0,5 kuadrat per 1 min 1/0,5 plus 2. Kita peroleh nilainya adalah 0,35. Bulat ya, 0,35. Nah, untuk turunan kedua, kita turunkan lagi untuk turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya kita turunkan lagi, kita peroleh bentuk 6x plus, jadi plus ya, karena ini x plus 2 pangkat minus 1. Menjadi plus 1/x kuadrat pangkat 2. Nah, kita masukkan, dapat nilai turunan keduanya 3,16. Nah, untuk menghitung turunan dengan metode finite difference, kita harus menghitung nilai fungsi ya pada nilai xi plus 1 ya, dan juga xi minus 1, atau juga xi plus 1 dan xi plus 2. Ya, artinya kita menghitung nilai fungsi di beberapa titik. Nah, contoh di sini karena kita akan mengaplikasikan untuk turunan keduanya center difference, maka kita menentukan nilai titik di xi-1 juga, xi-1 dan xi plus 1. Di mana di sini sebagai xi adalah x2 ya, ini xi-nya. Ini adalah xi-1, ini adalah xi plus 1. Nah, kita ambil nilai x-nya 0,5, maka x1-nya 0,49, ini adalah 0,5 dikurangi 0,01 ya. Sedangkan ini adalah 0,5 plus 0,01. Nah, kita hitung, kita masukkan ke fungsi ini. Kita masukkan untuk masing-masing x ke fungsi. Kita peroleh nilai yang ada di sebelah kanan. Kemudian untuk turunan pertama kita gunakan forward difference, maka langsung kita masukkan ya untuk x3 ini adalah fx3, ini adalah xi atau fx2 dibagi dengan h. Maka kita peroleh nilai turunan pertama adalah 0,3659. Sehingga dapat kita hitung berapa true relative error-nya, yaitu 4,54%. Nah, untuk turunan kedua, ya, kita menggunakan center difference. Nah, untuk yang turunan kedua, ya, dengan metode center difference, tinggal kita masukkan ya nilai untuk ini adalah xi plus 1 ya, xi plus 1, kemudian dikurangi 2 kali fxi ditambah fxi minus 1.
ya, kemudian dibagi H kuadrat. Kita peroleh nilai turunan keduanya menggunakan center difference atau 3,160001. Sehingga dapat kita hitung berapa true relative error-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5% ya. Sehingga sangat kecil sekali. Nah, kalian bisa juga coba bandingkan dengan skema diferensiasi yang lain. Misalkan untuk turunan kedua bisa kalian gunakan forward ataupun backward differentiation dibandingkan berapa nilai error ya. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua ya, contoh kedua ini adalah menghitung turunan parsial. Turunan parsial di sini kita mempunyai fungsi f yang merupakan fungsi dengan dua peubah, di mana fungsinya adalah ditunjukkan di layar ya, yaitu xy plus 3, xy pangkat 3 dikurangi y sin x. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa nilai turunan parsial baik terhadap x dan terhadap y pada titik 3,1. Ya, gunakan skema center difference ya. Kemudian ambil hx dan hy itu sama, yaitu 0,01 ya. Nah, untuk menghitung turunan parsial terhadap x dan terhadap y ya, pertama tentu kita harus hitung beberapa nilai fungsi di beberapa titik ya. Yang pertama adalah untuk menghitung turunan parsial terhadap x ya. Turunan parsial terhadap x ini adalah rho f rho x ya, turunan parsial terhadap x. Maka yang kita ubah-ubah adalah nilai fungsi untuk x-nya ya. X-nya berubah, sedangkan y-nya kita set tetap. Tadi kan di titik 3,1 ya. Tapi y-nya tetap 1, x-nya berubah. Ya, ini adalah xi-1, ini adalah xi, ini adalah xi plus 1 ya. Tadi delta x-nya atau h itu adalah 0,01. Nah, kemudian untuk di sini kita hitung nilai fungsinya ya dengan memasukkan x dan y ke fungsi di atas. Kita hitung nilai fungsi untuk masing-masing titik ini, kita peroleh data ini ya. Nah, kemudian untuk turunan parsial terhadap x ya, caranya seperti ini. Kita memasukkan ya untuk fx plus h yaitu ini dan fx min h. Ini ya. Dibagi 2. Nah, kita peroleh turunan parsial terhadap x adalah 1,989976 ya. Nah, untuk turunan parsial terhadap y, maka kita hitung nilai fungsinya untuk nilai x yang konstan ya, rho f rho y ya. Dengan cara yang sama kita peroleh turunan parsial terhadap y adalah 8,85918. Nah, kalian bisa bandingkan ya terhadap turunan parsial secara analitik, karena tadi kan ini bisa kita turunkan ya. Kita turunkan secara analitik, silahkan kalian coba jabarkan. Kemudian bisa kalian hitung berapa relatif error. Nah, untuk contoh problem 3 ya, yaitu menghitung turunan dari data eksperimen ya. Contoh di sini kita memiliki data laju reaksi dari suatu batch reaktor atau reaktor batch. Nah, mungkin semester ini kalian perlu mempelajari ya tentang kinetika dan katalisis. Ya, ini adalah reaksi data dari laju reaksi kira-kira bentuknya seperti ini. Kita memiliki profil konsentrasi reaktan, ya, reaktannya adalah A terhadap waktu. Di waktu ke 0, konsentrasi reaktan masih 4 mol per liter. Dengan berjalannya waktu, reaktan itu akan habis terkonsumsi dan dia akan semakin berkurang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa laju reaksi pada saat
waktu reaksi adalah 10 menit, artinya di titik ini ya. Nah, laju reaksi dapat kita definisikan ya, untuk reaktor batch adalah turunan laju reaksi, laju perubahan konsentrasi terhadap waktu, atau DCA/dt ya. DCA/dt, laju perubahan konsentrasi terhadap waktu. Ya, di mana di sini CA menjadi variabel perikatnya ya, dan T sebagai variabel bebas. Nah, untuk menghitung pertama kita lihat dulu bahwa di sini nilai delta T-nya itu tidak sama. Di sini 5, di sini 3 ya. Kemudian ini adalah 2, di sini 2 gitu. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan bentuk yang interpolasi tadi, formula untuk interpolasi. Nah, cara menghitungnya langsung kita masukkan saja. Nah, pertama tentu kita tentukan dulu titiknya. Berarti kita di sini akan mengambil nilai T untuk 10 menit, ya, 12 menit dan 15 menit, ya. Kemudian kita hitung, kita masukkan untuk X1, X2 dan X3-nya, ya, langsung juga Y1, Y2 dan Y3 ke dalam rumus yang ada ya. Kita masukkan. Ini contoh untuk Y1 adalah CA ya, ini adalah Y1, ini adalah Y2, ini Y3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, maka kita peroleh laju reaksinya adalah minus 0,19167 ya, mol per liter per menit. Nah, kenapa negatif? Negatif karena di sini reaksinya atau yang kita hitung adalah laju reaksi untuk reaktan, di mana reaktan itu akan berkurang. Ya, dengan berjalannya reaksi, reaktan itu akan berkurang sehingga laju reaksinya juga negatif. Oke, itu adalah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang finite difference. Kita review kembali ya sebelum kita tutup. Kita tadi membahas tentang bagaimana perhitungan turunan pertama dan kedua ya, dengan pendekatan finite difference. Untuk formulanya sudah ditunjukkan penjabarannya dan tadi juga sudah direkapkan ya untuk beberapa skema, ada forward difference, backward, dan juga center difference. Kemudian juga di pengaplikasian, kita tunjukkan pengaplikasian dari metode finite difference untuk menghitung turunan parsial, dan terakhir adalah bagaimana menghitung turunan pada data data eksperimen yang delta X-nya tidak seragam. Oke. Baik, itu saja materi untuk finite difference kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.